karena tangan saya sendiri. Ini sebagai contoh. Nah, ini adalah menekan di bagian punggung ya, di bagian punggung. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan di sini. Otot punggung ya, sangat sederhana sekali. Makanya dari awal saya bilang tadi tidak perlu alat. Kalau sudah bawa jari-jari, sudah ada jari-jarinya itu insya Allah. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, ya pastikan sekarang sudah ada semua pendampingnya. Nanti setelah ini kita ambil waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Kita lanjut dulu sedikit. Jadi sebagian besar penyakit yang muncul dalam tubuh manusia itu diakibatkan oleh tidak lancarnya aliran darah dalam tubuh. Itu saja. Jadi ya, di sini ada kanker otak juga, getah bening, ya. Kemudian kejang, hidung dan gigi. Ya intinya di titik 3 ini, nah ini sangat ini yang 3. Nah kita lihat tanda panahnya ini. Ini tanda panahnya. Kemudian ini, nah kemudian ini di sini. Ya. Nah ini. Nah kemudian lanjut. Lobet. Ya lanjut. Kemudian di sini ada titik tekanan, ya titik tekanan darah. Ini yang ada warna hitam. Ini ada titik hitam ini, ya ada titik hitam. Nah kita lihat di situ ada tekanan darah, ya tekanan darah persatu. Nah nanti, kemudian di sini ada paru-paru. Nah kita lihat tanda panahnya ini. Jadi di sini pas titiknya. Jadi paru-paru itu ada 2, kanan dan kiri, ya kanan dan kiri. Apa saja nanti di paru-paru itu apa saja yang biasa diderita orang. Nah nanti kita munculkan juga, ya kalau paru-parunya bermasalah apa yang biasa, ya yang biasa mengganggu. Ya ini semua titiknya warna hitam. Kemudian selanjutnya, nah ini kita tinggal lihat saja di situ apa yang yang tertera di situ, ya di bagian paru-paru, ya. Nah di bagian paru-paru kita lihat di situ, ya ada lurus-lurus dengan ujung belikat, ya. Nah ini, jadi dia berlurus, tepatnya itu. Jadi ujung belikat, ya ujung belikat kita. Nah coba dipegang sama itu belikatnya itu di paling ujung, pas pinggir tulang punggung. Itu di ujung dari belikat tadi itu, itu titik paru-paru di situ. Nah, titiknya paru-paru. Jadi titik paru-paru di situ. Nah, kemudian pankreas yang kena DM, ya diabetes. Ya, ini memperbaikinya. Jadi kalau orang diabetes itu pasti pankreasnya bermasalah, ya pankreasnya. Nah, ini titiknya di sini. Jadi dia di bawahnya lambung sedikit, di atasnya ginjal. Ya sedikit sekali tempatnya di situ pankreas, itu titik gula di situ. Nah jadi kalau ada yang kena gula, nah itu insya Allah ya, sangat bisa sekali kita rawat, ya sampai yang sudah mau amputasi, yang bernanah, ya dan sebagainya, yang sudah luka. Itu yang penting tadi itu konsisten, kemudian mau bersabar, ya karena tidak bisa penyakit yang puluhan tahun hanya diobati hanya 1 kali, diterapi 1 kali, ya. Nah itu sangat tidak masuk akal, ya. Nah kemudian kesleo, ya ada titik kesleo. Nah itu kita lihat nanti ini titiknya. Nah ini dia ada titik ginjal, ya ada di titik ginjal. Nah, kemudian berikutnya, nah ada stroke. Nah kita lihat titiknya ini garisnya. Nah jadi stroke itu dia berujung ke sini, dia masuk di titik tensi, itu stroke. Nah kemudian nanti cara mengurainya juga di bagian ginjal. Jadi orang yang stroke itu pasti ginjalnya bermasalah, pasti ginjalnya bermasalah. Jadi orang yang stroke itu, ya itu pasti ginjalnya bermasalah. Nah kemudian di sini ada pengapuran. Nah kemudian di sini di bawahnya lagi ya, mungkin kena asam urat, ya, kita lihat di situ, ya atau prostat juga bisa. Ternyata ya prostat itu bukan hanya untuk orang tua yang berusia 50 tahun ke atas. Ya, prostat itu bisa mengena sampai umur 20 tahunan. Itu sangat unik sekarang itu. Luar biasa. Semakin banyak obat, semakin banyak penyakit. Meninggal ya, hanya baru umur 28 tahun. Kena stroke, ya. Masuk kamar mandi, jatuh, meninggal. Umur 28 tahun, ya. Ada umur yang 27 tahun, 28 tahun, kena DM, diabetes,
bukan diabetes biasa, diabetesnya diabetes mellitus. Umur 28 tahun. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Pola makan dan pola hidup sendiri perbaiki. Ya sungguh sangat luar biasa tantangan ya untuk mencapai kesehatan. Nah, baik kita lanjut. Nah, ini ada titik ya, di situ ada titik ambeien ya, atau apa namanya, wasir itu ya. Jadi kalau ada yang terkena wasir, ambeien, nah itu titiknya itu di situ. Nah, ini di sini. Sama dengan titik yang tadi di sini. Nah, jadi semuanya fokus di sini. Ya. Baik, nah kita lanjut. Nah, kemudian saraf terjepit ya. Saraf terjepit ini yang banyak juga kena sekarang ini ya, saraf terjepit. Itu ada di bagian lumbar, di bagian lumbar 4 dan 5. Nah, ini yang saraf terjepit sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Yang biasa yang baru-baru juga ada sopir ya, sopir dari Janik Ponto. Itu sudah 6 bulan dia rasakan itu sakitnya ya, cuma dia anggap biasa-biasa saja. Nah, ternyata dia sudah parah. Jadi dia kalau duduk di mobil itu ya miring kiri, miring kanan ya, tidak betah ya, dan kalau mau berdiri itu sangat sakit sekali. Jadi akhir-akhir terakhir ini sudah tidak bisa lagi mungkin dia tahan ya, akhirnya mencari alternatif. Saya juga tidak tahu nomor saya dapatnya dari mana, langsung dia bawa. Waktu itu sama masih ingat, hujan-hujan dia bawa, jam-jam 5 mau menjelang maghrib dia bawa. Nah, itu tidak terlalu lama, hanya kita total hanya sekitar 30 menit ya, 30 menit ya. Alhamdulillah setelah ditoto itu hanya 1 kali ya, langsung ya, sekarang malah sudah mondar-mandir itu sampai ke Pinrang, ke mana, ke daerah, karena kerjanya memang ke daerah ya. Alhamdulillah sangat banyak sekali. Jadi nanti ada titiknya semua, jadi ini semua titik-titik ya. Nah, kemudian pencernaan, nah ini kita munculkan satu persatu. Nah, kemudian di sini ya, ini ada asma. Asma itu kalau asma kena di mana titiknya? Nah, titiknya adalah di paru-paru ya. Nah, tinggal lihat titik paru-paru itu di mana. Nah, ini ada titik paru-paru. Jadi titik paru-paru itu di sini. Kemudian dia penyakitnya kalau untuk menangani asma, nah berarti yang kita toto adalah bagian paru-parunya kiri kanan. Jadi paru-paru itu kiri kanan, pas ujung belikat bagian bawah. Ujung belikat bagian bawah itu pas paru-paru ya. Nah, kalau untuk menandai apa namanya, ginjal, tempat ginjal itu di mana, cukup ukur tangan kita, siku kita. Siku itu di begini kan, mungkin semuanya lihat ya, ini. Nah, ini pas di sini, di ujung siku itu di belakang hati itu pas ginjal di situ. Jadi pas ginjal. Jadi ujung siku, kasih lurus saja, lengkungkan ini dalam keadaan berposisi L, tangan posisi L. Nah, di ujung siku, di situ tempatnya ginjal. Ya, baik. Nah, kemudian jantung. Ini keluaran jantung ya, di mana totoknya, ini ada titik totoknya ya. Nah, jadi insya Allah ya, sangat bisa sekali ya, sangat bisa sekali kita tangani. Insya Allah, dan sudah banyak testimoninya sudah banyak. Bisa maritu fahuwa yasfin. Yakin bahwa kalau saya sakit, bahwa yang menyembuhkan hanya Allah ya. Nah, jadi biasa pasien-pasien klien-klien kalau yang datang di sini, saya bilang ya jangan sampai nanti ya, banyak yang biasa nggak tahu, oh saya sudah keliling ke sana dan ke sini ya. Nah, jangan sampai mengatakan bahwa kalau saya tidak ke sana, kalau bukan ini yang terapi saya tidak sembuh. Nah, jangan ya. Nah, saya juga sebagai perantara saja, dan itu disampaikan ya, yang mau jadi terapis ya. Nah, sampaikan kepada klien kita ya, bahwa kita ini adalah perantara saja ya, bukan penyembuh. Penyembuh mutlak itu adalah Allah ya. Jadi kita ini hanya wasilah saja ya, hanya wasilah saja. Nah, mungkin Allah pertemukan ya dengan orang yang mengidap penyakit seperti itu, akhirnya kita menjadi perantara ya, perantara jalan kesembuhannya. Nah, kemudian wa yamsasallahu bidurin fala kasfalahu illa huwa wa yamsasallahu bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi segala sesuatunya baik dan buruknya itu adalah semuanya kehendak Allah, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah ya. Ya, Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tetap kita kembalikan kepada Allah. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian ya, jadi setiap kita sakit itu pasti ada juga obat yang diturunkan Allah ya. Pasti ada obat juga yang diturunkan Allah. Nah, jadi ma anzalallahu da illa anzalahu syifa, atau di hadis lain itu likulli da'in dawa ya. Jadi setiap
penyakit itu ada obatnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terpenting kita perhatikan di sini. Ini ada tangan. Ya, jadi ini tangan saya sendiri. Jadi lisensinya jelas. Ya, tidak ada yang berani ganggu gugat karena tangan saya sendiri. Ini sebagai contoh. Nah, ini adalah menekan di bagian punggung, ya, di bagian punggung. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan di sini. Totok punggung, ya, sangat sederhana sekali. Makanya dari awal saya bilang tadi tidak perlu alat. Kalau sudah bawa jari-jari, sudah ada jari-jarinya, itu insya Allah minimal telunjuk dan jari tengah itu sudah bisa menterapi di totok punggung. Jadi suatu metode yang sangat pengobatan terapi yang menggunakan jari-jari saja, ya, jari-jari tangan kita. Nah, posisinya itu seperti ini. Nah, ini, nah, seperti yang kita lihat di gambar. Nah, jadi begini, jari telunjuk itu di bawah, kemudian jari tengah di atas, menekan jari telunjuk, ya, menekan jari telunjuk untuk menguatkan tekanan, untuk menguatkan stimulan, ya, untuk penguraian di dalam. Nah, dengan cara menekan, ini yang diingat, menekan, menggoyangkan, dan menggetarkan, ya. Jadi menekan, menggetarkan. Jadi tekan, menggoyangkan, di situ menekan sambil menggoyang dan menggetarkan. Jadi kalau nanti ada contohnya nanti di video, nanti bisa dibuka, nanti di praktek kita juga pelajari nanti di prakteknya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan menekan dan menggoyangkan itu, ya, untuk memberikan stimulan, penotokan, ya, pada titik atau simpul saraf tertentu. Ya, misalkan orang yang tadi, yang contohnya tadi, misalkan kena asma. Nah, berarti yang kita totok itu di bagian paru-parunya. Nah, misalkan dia kena jantung, ya sudah pasti. Nah, kita tinggal lihat, oh ini titik jantung, berarti kita urai di jantungnya. Nah, kalau seandainya dia kena diabetes misalkan, oh kita perhatikan diabetes itu apa yang diserang. Yang diserang adalah pankreas. Berada di pankreas, berarti pankreas yang kita perbaiki. Pankreasnya yang kita stimulan, yang kita totok, yang kita urai. Nah, jadi semuanya berpusat di area punggung. Ya, titik simpulnya tersebut terkoneksi langsung, ya. Jadi terkoneksi langsung itu, ya. Ya, dengan keluhan penyakit ataupun organ yang sedang mengalami gangguan, ya. Nah, kemudian digunakan untuk mengurai menstagnasi timbunan, ya. Jadi timbunan lemak, ya, maksudnya timbunan lemak yang ada yang baik dalam. Ya, kita sedikit lagi waktu, udah 10:30. Jadi jam 10:30, kita praktek, ya, kita praktek. Nah, kemudian ini ada gambar. Nah, kenapa area punggung, ya? Kenapa area punggung? Ya. Nah, kenapa area punggung? Karena punggung merupakan lokasi paling dekat, ya, paling dekat dengan akar saraf, ya. Nervusnya itu paling dekat, ya, yang paling dekat. Jadi kita bekerja di punggung itu, dia tidak ada hubungannya dengan saraf yang kita tekan. Karena yang kita tekan itu adalah penyumbatannya, ya, penyumbatan sarafnya, bukan sarafnya yang kita tekan.